Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Faisal Cikita Ramdhani, NIM 141 kelas 2024D. Sebelumnya, saya meminta maaf apabila video vlog saya kali ini tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh dosen pada tugas ujian akhir semester kali ini. Judul yang saya angkat pada penelitian kali ini adalah dari mitos ke realitas, analisis historis dan sosial Desa Anggolan dan Desa Mirah, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Alasan pengambilan tema tersebut atau judul tersebut adalah karena kisah tersebut antara kisah Anggolan dan Mirah merupakan salah satu bentuk kearifan lokal Kabupaten Ponorogo yang kaya akan nilai sejarah, nilai budaya, dan pendidikan. Namun mulai jarang dipahami secara mendalam oleh kalangan muda. Cerita rakyat Anggolan dan Mirah ini tidak hanya memuat peristiwa tentang masa lalu, tetapi juga mengandung nilai moral, sosial, dan adat istiadat yang masih hidup dan mempengaruhi kehidupan masyarakat saat ini. Selain itu, tema ini juga relevan untuk dikaji karena memperlihatkan keterkaitan antara sejarah lokal, tradisi lisan, dan pembentukan karakter masyarakat. Dengan mengangkat tema ini, saya berharap dapat membantu melestarikan warisan budaya daerah sekaligus memberikan pemahaman yang lebih kritis dan kontekstual terhadap nilai-nilai luhur yang telah terkandung di dalamnya. Langsung saja untuk pembahasan makalah kali ini. Kisah ini berawal dari kisah cinta dua tokoh, yaitu Joko Lanjur dan Dewi Amirah. Peristiwa sumpah atau mitos Desa Anggolan Mirah ini terjadi sekitar 1400 Masehi atau sekitar abad 14. Waktu itu daerah Ponorogo masih bernama Weker. Ki Ageng Honggolono dan Ki Ageng Honggojoyo merupakan sama-sama pelarian dari kerajaan Majapahit pimpinan Ki Ageng Kutu dan masih saudara. Joko Lanjur yang merupakan anak angkat dari Ki Ageng Honggolono, yang digambarkan tokoh tersebut sangat pemuda yang tangguh namun juga berjudi. Pada suatu hari, Joko Lanjur pergi untuk sabung ayam dan berjudi di daerah yang dimana sekarang kita mengenal Desa Ngujung, Kecamatan Sukorejo, untuk sabung ayam. Pada pertengahan permainan, ayam tersebut melarikan diri hingga ke daerah Mirah, tepatnya di rumah Ki Ageng Honggojoyo, yang dimana pada saat itu yang ada di rumah adalah anaknya yang bernama Dewi Amirah yang sedang memasak di dapur, dan ayam tersebut masuk ke dapur rumah Ki Ageng Honggojoyo. Berniat baik untuk mengambil ayam tersebut, Joko Lanjur yang usianya pada saat itu masih muda langsung saja melihat Dewi Amirah dengan gairah akan kecantikan Dewi Amirah tersebut. Pada akhirnya ia pulang menemui ayahandanya yang bernama Ki Ageng Honggolono dan meminta untuk melamar Dewi Amirah untuk dijadikan kekasih. Mengetahui kabar tersebut, Ki Ageng Honggojoyo yang tidak menyukai pribadi dari Joko Lanjur memikirkan beberapa cara untuk menggagalkan acara lamaran tersebut. Beberapa syarat yang dipinta oleh Ki Ageng Honggojoyo, yang pertama adalah beliau meminta padi satu lumbung bisa berjalan sendiri dari Desa Anggolan ke Mirah. Yang kedua, kedelai satu lumbung bisa berjalan sendiri dari Desa Anggolan ke Mirah. Dan syarat terakhir adalah sungai yang berasal dari Anggolan bisa mengairi seluruh persawahan Desa Mirah. Meskipun syarat tersebut tidak masuk akal, namun Ki Ageng Honggolono yang merupakan seorang warok yang sakti mandraguna pada masa itu berhasil untuk mengabulkan permintaan dari Ki Ageng Honggojoyo satu persatu. Mengetahui keberhasilan Ki Ageng Honggolono, akhirnya Ki Ageng Honggojoyo
pada pertengahan jalan saat prajurit Ki Ageng Honggolono mengantarkan padi dan kedelai tersebut dihadang dan dibunuh. Namun ada satu prajurit yang berhasil menyelamatkan diri dan berlari pulang ke daerah Ngulan dan mengabarkan peristiwa tersebut. Mendengar peristiwa tersebut, Ki Ageng Honggolono merasa dipermainkan oleh Ki Ageng Honggojaya, mulai naik pitam dan menghampiri Ki Ageng Honggojaya dan berkelahi. Perkelahian tersebut sangatlah sengit dan akhirnya dimenangkan oleh Ki Ageng Honggolono, dan Ki Ageng Honggolono membuang jasad Ki Ageng Honggojaya ke sungai. Mendengar kabar tersebut, Dewi Amirah akhirnya bunuh diri dan diikuti oleh Joko Lanjut. Peristiwa tersebut sangat mengoyak hati Ki Ageng Honggolono karena telah dipermainkan oleh Ki Ageng Honggojaya dan anaknya ikut bunuh diri. Maka dari itu Ki Ageng Honggojaya akhirnya bersumpah dengan mengucapkan, dadi cutik ora nyeklek, dadi godhong ora nyuwek, dadi banyu ora nyiwuk. Sak jebate jaman aja ngasih wong golan pas seduluran rapi karo wong mirah. Dengan adanya sumpah tersebut, kedua desa antara Golan dan desa Mirah hingga saat ini tidak menjalin persaudaraan dalam bentuk ikatan pernikahan. Mitos tersebut menjadi sejarah yang wajib dilestarikan dan dijaga. Sumpah tersebut juga memiliki pantangan dalam menjalaninya yang dipercaya hingga saat ini. Tidak bisa apabila seseorang tersebut sengaja atau memang menatang pantangan atau mitos dari kedua desa tersebut, dikarenakan adanya efek yang bisa jadi langsung terjadi pada hari itu. Efek yang sering kita temui di sekitar menurut penuturan Bapak Jemingan selaku tokoh tua desa Golan bisa berupa kematian, celaka, atau gangguan kejiwaan. Maka dari itu pemahaman sejarah tentang Desa Ngulan dan Mirah sangat ditekankan, baik dimulai dari usia dini masih kecil hingga saat dewasa, karena sejarah tersebut tidak hanya mitos namun nyata dan dapat disaksikan apabila kita memang mencari atau menatang kebenaran tersebut. Mungkin sedikit penjelasan tentang penelitian saya kali ini. Mohon maaf apabila terlalu singkat dan berlibat dalam penyampaiannya. Akhiran, wabillahi taufik walhidayah.